Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kelas Klitelata, yaitu salah satu kelas dari film Annelida. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya kelas Klitelata itu? So better we meet our team. Nah, ini semua adalah anggota kelompok dari kelompok 6 yang kece-kece habis. Yang pertama ada saya sendiri, Andifika Hainuntis Kiamri. Yang kedua ada Ainun Saputri. Lalu ada Virela Badli Infamily. Lalu selanjutnya ada Dita Ekauri Handayani. Lalu yang kelima ada Suci Wulandari. Dan yang terakhir ada Elvina Duyanti Lesmisa. So, selanjutnya ada topik pembahasan pada video kami kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian dan penjelasan secara umum mengenai apa sih sebenarnya itu kelas Klitelata. Nah, yang kedua ada membahas tentang subkelas dari Klitelata, yaitu yang pertama Oligoseta. Nah, di sini kami akan membahas bagaimana karakteristiknya, sistem pencernaannya, reproduksinya, dan klasifikasinya. Lalu selanjutnya ada subkelas yang kedua, yaitu Branchiobdella. Sama seperti sebelumnya, kami akan menjelaskan bagaimana karakteristiknya dan lain-lain. Dan yang subkelas terakhir yaitu Hirudinea. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kami akan menjelaskan karakteristik dan lain-lainnya. Nah guys, for the first topic adalah apa sih sebenarnya itu kelas Klitelata. Nah, basically Klitelata adalah salah satu kelas dari kelompok atau dari film Annelida. Nah, yang bercirikan itu memiliki klitelium, yaitu tempat pembuatan alat reproduksi kokon yang merupakan bagian dari lingkaran kehidupan mereka. Nah, Klitelata itu sendiri terdiri dari 8.000 jenis spesies. Nah, tidak seperti kelas Polychaeta yang sebelumnya dijelaskan, mereka ini tidak memiliki parapodia dan kepala mereka itu kurang terbentuk. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar di samping ini, yaitu salah satu contoh spesies dari Klitelata, yaitu cacing tanah. Nah, Klitelata itu memiliki 3 subkelas. Nah, subkelas yang pertama adalah Oligoseta. Nah, subkelas pertama dari Klitelata yaitu Oligoseta. Nah, Oligoseta itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu oglio yang berarti sedikit dan saeta yang berarti rambut kaku. Nah, diberi nama demikian karena sesuai dengan karakteristik tubuhnya yang memiliki setae yang relatif tersebar di tubuhnya yang terbuat dari kitin. Nah, kelas cacing ini mencakup cacing tanah yang merupakan salah satu perwakilan dari film Annelida. Nah guys, for the first topic adalah apa sih sebenarnya itu kelas Klitelata. Nah, basically Klitelata adalah salah satu kelas dari kelompok atau dari film Annelida. Nah, yang bercirikan itu memiliki klitelium, yaitu tempat pembuatan alat reproduksi kokon yang merupakan bagian dari lingkaran kehidupan mereka. Nah, Klitelata itu sendiri terdiri dari 8.000 jenis spesies. Nah, tidak seperti kelas Polychaeta yang sebelumnya dijelaskan, mereka ini tidak memiliki parapodia dan kepala mereka itu kurang terbentuk. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar di samping ini, yaitu salah satu contoh spesies dari Klitelata, yaitu cacing tanah. Nah, Klitelata itu memiliki 3 subkelas. Nah, subkelas yang pertama adalah Oligoseta. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana sih sistem pencernaan dari Oligoseta. Nah, alat pencernaan dari cacing tanah atau Oligoseta itu dimulai dari organ mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung, otot, usus, dan berakhir di anus. Nah, pada bagian mulut itu struktur morfologi cacing tanah terdapat prostomium, yang mana memiliki sel-sel sensor yang berfungsi sebagai lensa di mana menggantikan fungsi mata sehingga cacing dapat membedakan material berbahaya selama proses makan dan proses bergerak. Lalu Oligoseta itu memakan materi organik dari sisa organisme yang mati, terutama tumbuhan. Nah, selain itu, cacing Oligoseta juga memangsa organisme lain yang berukuran kecil. Oke, untuk pembahasan subkelas yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Jadi pada kesempatan kali ini,
kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada Oligoseta. Nah, Oligoseta atau salah satu spesiesnya berupa cacing tanah ini memiliki sifat hermafrodit. Nah, apa itu sifat hermafrodit? Sifat hermafrodit yaitu berarti dia memiliki dua alat kelamin di dalam satu tubuhnya, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Namun, hewan yang memiliki sifat hermafrodit ini tidak dapat membuahi dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan pada fase pematangan sel sperma dan sel telurnya itu berbeda. Oleh karena itu, hewan Oligoseta ini memerlukan hewan lain untuk berkembang biak. Nah, hewan jenis Oligoseta ini mereka memiliki klitelum saat dewasa. Nah, klitelum ini terlihat seperti perban kulit yang melilitti hewan Oligoseta ini. Nah, klitelum ini berfungsi penting dalam reproduksi seksual. Cacing tanah yang memiliki klitelum yang berfungsi sebagai lubang kopulasi atau tempat memasukkannya sperma dari cacing lain ke dalam dirinya. Nah, pada bagian tubuh cacing tanah terdapat penebalan dari segmen 32 hingga segmen 37 dan berwarna lebih terang dibanding bagian tubuhnya yang lain. Nah, segmen ini yang disebut dengan klitelum. Klitelum berfungsi sebagai organ perkembangbiakan karena terdapat organ kelamin jantan dan betina dari cacing tersebut. Biasanya klitelum belum terlihat jelas pada cacing yang masih berusia muda. Klitelum baru mulai terlihat setelah tubuh cacing berumur sekitar 2 hingga 3 bulan. Nah, pada segmen-segmen pada tubuh cacing tanah ini memiliki rambut-rambut pendek yang disebut sebagai seta. Seta juga berperan penting bagi reproduksi cacing karena seta ini berfungsi sebagai alat perekat dan membantu pergerakan ketika proses perkawinan, karena seta ini memiliki daya lekat yang sangat kuat seperti lem. Nah, pada alat kelamin betina itu sendiri terdiri atas sepasang ovari yang terletak pada segmen 13 di bagian depan tubuhnya. Terdapat pula sepasang infundibulum yang bermuara pada kantong telur di bagian segmen 14, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Nah, setiap kantong telur tersebut terdapat oviduk yang bermuara keluar pada segmen bagian 14. Sedangkan alat kelamin jantan terdiri atas dua pasang testis yang terletak pada segmen nomor 10 dan nomor 11. Terdapat pula dua kantong testis. Nah, setiap kantong testis ini timbul yang dinamakan vas deferens yang bermuara di dalam saluran sperma yang membujur baik ke kanan dan ke kiri. Dan pada akhirnya berakhir pada forus genital pada segmen nomor 15. Nah, tiap testis ini terletak dalam kantong sperma. Pada setiap segmen nomor 9, 10, dan 11 terdapat sepasang fascicula seminalis. Dan setiap segmen nomor 9 dan 10 masing-masing terdapat sepasang penampungan sperma. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh cacing tanah Oligoseta ini. Adapun pada gambar yang telah saya sediakan itu merupakan tahap-tahap populasi pada cacing tanah. Nah, pertama-tama, sepasang ovisak yang terhubung dengan oviduk berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sel telur, yang nantinya sel telur yang telah matang ini akan dikeluarkan melalui saluran ini. Nah, ketika melakukan proses kopulasi atau perkawinan, dua cacing tanah yang dapat kita lihat pada gambar ini akan mensejajarkan tubuhnya di dalam posisi yang saling berlawanan. Hal ini bertujuan agar segmen genitalnya ini ketemu. Nah, setelah itu klitelium akan mensekresikan sarung mukus yang akan memenuhi bagian anterior kedua cacing tanah tersebut. Kemudian, sarung mukus tersebut akan menahan posisi cacing tanah agar tetap sejajar. Nah, dapat kita lihat di gambar itu kan posisinya sejajar kan ya. Kemudian, sperma yang dikeluarkan dari sperma duct melalui vas deferens ini akan keluar menuju seminal receptacle. Nah, seminal receptacle ini akan terbuka sehingga terjadi kontraksi otot khusus yang menyebabkan sperma yang diterima disimpan kembali di sperma duct.
cacing tanah ini sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dalam proses kopulasi. Ketika proses kopulasi berlangsung, kedua cacing tanah akan saling mentransfer spermanya satu sama lain. Setelah 6 hingga 10 hari pasca kopulasi atau setelah melakukan perkawinan, klitelium pada masing-masing cacing tanah ini akan membentuk kokun untuk menampung telur dan sperma. Kokun sendiri ini terdiri atas lendir dan material sitosan yang menyelubungi klitelium. Kemudian klitelium akan mensekresikan cadangan makanan dan albumin ke dalam kokun. Nah, nantinya ini cacing tanah akan merambat menggunakan bagian posteriornya, sehingga menyebabkan kokun bergeser dari klitelium menuju segmen oviduk yang terbuka dan mengeluarkan telur. Nah, setelah itu, kokun bergeser lagi menuju segmen seminalis receptacle yang sekaligus terbuka dan mengeluarkan sperma, sehingga terjadilah fertilisasi di dalam kokun. Nah, setelah terjadi fertilisasi di dalam kokun, kokun akan kembali merambat setiap terjadinya kontraksi otot, hingga kokun tersebut terlepas di bagian anterior cacing tanah. Nah, ketika kokun ini lepas, nantinya akan berubah menjadi cacing-cacing kecil. Nah, cacing-cacing kecil tersebutlah yang akan menjadi individu baru. Nah, kita telah sampai di bagian klasifikasi subkelas Oligoseta. Kingdom dari Oligoseta itu sendiri yaitu Animalia. Kemudian filumnya berupa Annelida, lalu kelasnya berupa Selitellata. Terus ada subkelas, tentu saja Oligoseta, lalu ada ordo, yaitu Haplotaxiada, kemudian ada subordo Lumbricina. Nah, setelah subordo ada famili berupa Lumbricidae. Nah, famili ini memiliki 2 genus. Setelah berdasarkan referensi yang saya dapatkan, Lumbricidae ini memiliki 2 genus, yaitu Eisenia dan Lumbricus. Nah, salah satu contoh spesies dari genus Eisenia ini berupa Eisenia foetida. Nah, dapat kita lihat pada gambar pertama. Nah, itu merupakan contoh dari Eisenia foetida. Nah, adapun genus Lumbricus, saya memberikan 2 contoh spesies dari genus Lumbricus, yaitu spesies Lumbricus rubellus dan Lumbricus terrestris. Nah, untuk gambar kedua ini merupakan contoh dari contoh gambar dari Lumbricus rubellus. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Elvina Diantilis Musa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subkelas Branchiobdella. Branchiobdella adalah jenis genus dari famili Branchiobdellidae dan termasuk ordo Clitellata yang merupakan ektosimbion obligat seperti lintah air tawar yang terutama berasosiasi dengan udang karang Astacoiden. Nah, mayoritas Branchiobdellida ini menggunakan udang karang sebagai inang. Biasanya hidup di kepala, dan dalam beberapa kasus Branchiobdellida ini hidup di dalam rongga insang inang. Oh ya, Branchiobdellida ini paling sering muncul pada udang karang dewasa dibandingkan dengan udang karang remaja. Mengapa demikian? Karena ukuran inang yang lebih besar memungkinkan kolonisasi yang lebih tinggi oleh organisme epizoik ini dibandingkan pada inang yang ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, struktur tubuh dari Branchiobdellida. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa Branchiobdellida ini memiliki tubuh yang bersegmen, yakni terdiri dari 15 segmen, di mana 4 diantaranya itu menyatu untuk membentuk kepala dengan pengisap oral anterior yang disebut dengan peristomium. Sementara 11 segmen anulus sekunder menyusun bagian tubuh yang tersisa dan terakhir membentuk pengisap posterior. Nah, di bagian dalam kepala terdapat 2 plakoid gigi chitinous disebut dorsal dan rahang ventral yang terletak di antara mulut dan faring.
Selanjutnya kita bahas tentang sistem pencernaannya, di mana sistem pencernaan Clitellata ekstoparasit yaitu Branchiobdelida ini mirip dengan invertebrata lainnya, yaitu terdiri dari 3 wilayah berbeda, yakni bagian depan, tengah, dan belakang. Pada bagian depan terdapat daerah ektodermal berupa mulut, rahang, dan juga faring. Pada bagian tengah dibentuk oleh daerah kerongkongan, sekum posterior, dan juga usus. Sedangkan pada bagian belakang adalah struktur berbentuk tabung pendek yang terdiri dari rektum dan anus. Makanan yang masuk melalui mulut Branchiobdelida ini kemudian akan diteruskan ke faring, setelah itu akan menuju ke organ pencernaan bagian tengah yakni usus yang kemudian akan dicerna secara intraseluler, dan hasil dari pencernaan itu berupa sari-sari makanan dan nutrisi yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sisa-sisa metabolismenya akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Branchiobdela, khususnya struktur tubuh dan sistem pencernaannya. Untuk penjelasan lanjut mengenai Branchiobdela ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dita Eka Wuri Handayani dengan NIM H0412011083. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Branchiobdela serta klasifikasinya. Diketahui bahwa Branchiobdela ini merupakan hewan air yang berwarna keputihan dengan 147 spesies kecil. Ukurannya sekitar 1 cm. Hidup sebagai komensal atau parasit pada insang ataupun permukaan tubuh udang-udangan sejenis lobster air tawar. Termasuk ke dalam kelas Clitellata yang mempunyai sistem reproduksi secara seksual. Branchiobdela ini hanya memiliki satu ordo, yakni Branchiobdelida. Terlihat pada bagan klasifikasi dimulai dari kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Clitellata, ordo Branchiobdelida, famili Branchiobdelidae, genus Branchiobdela, dan spesies Branchiobdela parasita. Sekian dari saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Ayuni Saputri dengan NIM H0412010999. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh Hirudinea. Hirudinea adalah kelas dari Clitellata atau hewan tak bertulang belakang yang termasuk ke dalam filum Annelida. Contoh dari Hirudinea ini adalah lintah atau pacet. Struktur tubuh hewan ini tidak memiliki parapodium maupun seta pada segmen tubuhnya. Tubuhnya berbentuk pipi. Ukuran panjangnya dari 1 sampai 2 cm atau 5 cm. Walau ada yang mencapai 12 cm bahkan 30 cm. Metamerismenya sudah sangat tereduksi. Segmen-segmen ujung anterior biasanya berukuran kecil dan posterior yang berukuran lebih besar, dengan ujung yang meruncing dan termodifikasi menjadi alat penghisap yang digunakan untuk menempel dan bergerak. Tubuhnya tersusun dari 33 segmen dan 1 buah prostonium, serta terdapat selom yang berisi jaringan penghubung dan otot-otot. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan Hirudinea. Sistem pencernaannya yaitu dari mulut ke mulut, lalu terus ke faring yang berotot, segmen 4-6, dan dikelilingi dengan kelenjar ludah. Kelenjar ini mengeluarkan sekret yang mengandung bahan inti koagulasi atau mencegah mengenalnya darah. Dari faring terus ke tembolok yang lengkap dengan 2 pasang kantong lateral memanjang. Kemudian akan bersatu lagi menjadi lambung. Dan di sebelah dalam terdapat lipatan-lipatan spiral internal yang berguna untuk mencerna darah mengalir dari tembolok secara berangsur-angsur. Kantung-kantung tembolok tersebut berguna untuk menyimpan darah. Jumlah darah yang dapat tersimpan mencapai berat 3 kali berat lintah waktu umur 3 bulan. Dan di lambung saluran digesti melanjut ke usus, rektum, dan berakhir sebagai anus di sebelah posterior. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya. Saya Sucilan dari M, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, di mana kita akan membahas masih seputar topik subkelas dari Hirudinea. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana sistem reproduksi dari subkelas Hirudinea. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa salah satu spesies dari subkelas Hirudinea ini adalah lintah, dan ada beberapa spesiesnya, salah satunya adalah Hiridoseminalis. Nah, bagaimana sih mekanisme atau sistem reproduksi pada lintah itu sendiri? Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa lintah itu melakukan reproduksi selalu secara seksual, dan yang kedua adalah bahwa lintah tidak dapat melakukan regenerasi pada bagian tubuhnya yang hilang. Nah, kemudian selanjutnya bahwa semua lintah itu hermaprodit, yang artinya gamet jantan dan gamet betina itu berada dalam satu organisme. Namun, pada organisme lintah itu sendiri tidak bisa membuahi dirinya sendiri, dikarenakan perbedaan pematangan ovum dan sperma pada suatu organisme lintah, sehingga dibutuhkan organisme lintah lainnya untuk melakukan reproduksi. Nah, selanjutnya bahwa yang perlu kita ketahui, telur dari lintah itu sendiri dikeluarkan 2 hari atau beberapa bulan setelah perkawinan, di mana terjadi pertukaran sperma. Nah, adapun mekanisme lebih jelasnya, sehingga kita mungkin bisa lebih paham bagaimana visualisasi dari reproduksi subkelas Hirudinea ini, maka bisa kita lihat video yang ada di samping. Adapun mekanisme lebih jelasnya, sehingga kita mungkin bisa lebih paham bagaimana visualisasi dari reproduksi subkelas Hirudinea ini, maka bisa kita lihat video yang ada di samping. Nah, bisa kita lihat pada video yang ditayangkan ini bahwa spesies subkelas Hirudinea ini melakukan reproduksi dengan cara menempelkan tubuhnya dengan ujung kepala berlawanan. Nah, kemudian alat kelamin jantan ini akan mengeluarkan sperma dan diterima oleh klitelium lintah pasangannya. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan, klitelium ini mengeluarkan mukosa, kemudian membentuk kokon. Nah, kemudian sperma ini akan bergerak ke alat reproduksi betina dan disimpan di reseptakel seminal. Nah, kemudian ovum yang dikeluarkan dari ovarium ini akan dibuahi oleh sperma. Nah, selanjutnya ovum yang telah dibuahi ini masuk ke dalam kokon, dan telur bersama kokon ini akan keluar dari tubuh lintah dan menjadi individu yang baru. Kita akan membahas mengenai klasifikasi dari subkelas Hirudinea. Nah, yang pertama, Hirudinea itu berasal dari kerajaan Animalia atau Kingdom Animalia. Kemudian filumnya adalah Annelida. Kemudian kelasnya ialah kelas Litellata. Dan kemudian dari kelas Litellata ini terbagi dari 3 subkelas yang kelompok kami jelaskan, yakni Oligoseta, Branchiopdella, dan Hirudinea. Dan khusus dari pembahasan saya kali ini, kita membahas lebih membahas detail terkait klasifikasi dari Hirudinea. Nah, jadi berasal dari subkelas Hirudinea tadi, kemudian ordonya ialah ordo Hirudinidae, kemudian familinya adalah Hirudinidae, kemudian genusnya adalah Hirido, dan spesiesnya adalah Hiridomedicinalis. Jadi saya mengambil salah satu spesies dari subkelas Hirudinea, yakni Hiridomedicinalis. Nah, jadi fun fact juga bahwa Hiridomedicinalis ini disebut juga dengan lintah pengobatan. Kenapa? Karena lintah ini dapat mengeluarkan penggumpalan darah di bawah kulit kita, sehingga dari sini juga kita dapat mengetahui bahwa tidak semua lintah itu merupakan parasit, tetapi ada juga lintah yang bisa memberikan manfaat
Untuk kita salah satunya adalah spesies dari Hirido medicinalis ini. Mungkin ini yang bisa saya paparkan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah guys, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kelas Clitellata dan subkelasnya. So, hope you guys enjoy this video. Please give us thumbs up. Stay healthy, stay safe, and have a great day. Thank you, bye-bye. Oh ya, yang ini bukan salah satu contoh dari kelas Clitellata ya. Ini merupakan kelas dari Mamalia, yaitu kucing. Bye-bye.